Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Nabila dengan NIM A1D1241122. Di sini saya akan menampilkan video tentang biografi Buya Hamka, di mana video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Buya Hamka lahir dengan nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908, bertepatan dengan 13 Muharram 1326 di Tanah Sirah, kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Safia. Saat Buya Hamka berusia 10 tahun, tepat pada 1918, ayahnya mendirikan pondok pesantren yang bernama Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di akhir tahun 1924, tepatnya di usia ke-16 tahun, Hamka merantau ke Jawa dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh. Dari sana, dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur, dan Gerakan Sosial Muhammadiyah. Setelah setahun melewati perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki ijazah dan kemampuan berbahasa Arabnya yang terbatas, mendorong Hamka pergi ke Mekah. Lewat bahasa Arab yang dia pelajari, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Saat kembali ke tanah air, Hamka bekerja sebagai wartawan sambil menjadi guru agama di Delhi. Setelah menikah, ia kembali ke Medan dan memimpin pedoman masyarakat. Lewat karyanya yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Semula ia bekerja di Departemen Agama, tapi mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilu 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituante mewakili Masyumi. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan anti-demokrasi terpimpin, memengaruhi hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno. Usai Masyumi dibubarkan sesuai Dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan Panji Masyarakat yang berumur pendek, karena diberedel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunisme di Indonesia, Hamka diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Ia dituduh melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Dalam keadaan sakit sebagai tahanan, ia merampung tafsir Al-Azhar. Hamka bebas pada Mei 1966 menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Baru Soeharto, ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Agung Al-Azhar serta berceramah di Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TPRI. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua, namun Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981 menanggapi tekanan Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwiranegara untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Islam. Ia meninggal pada 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.